يا فوزا صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي أرج السماء يا فوزا صلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan kajian kita yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kami hormati kedua yang salat dan salam atas ibu serta jajarannya. Kami hormati kedua majelis taklim salat dan salam para masyarakat sunada yang kami hormati, segenap para orang tua kami, Bapak Sudarmo, Bapak Tunggal, Bapak Sunita, segenap para bapak, para jamaah, seluruh semua istiqomah di dalam sini dalam rangka merayakan dua bulan kita, yaitu Walaupun ini mudah-mudahan kita ini sebagai salah satu dari yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya, semoga kita semua menjadi hamba yang Allah yang dipilih untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira kalau ditanya masih mengatakan jawabannya apa? Kira-kira yang ada tidak? Kira-kira yang ada kalau ditanya jawabannya masih mengatakan? Insya Allah. Insya Allah lupa ya. Lama ada, ya. Tujuan bukan pada ulang tahun itu dapat ganjaran yang Allah janjikan. Paham pemberian dari Allah. Belum paham berarti kita disuruh untuk mencoba dan mencarinya. Makanya menuntut ilmu itu nggak ada batasannya. Dari buaya dari dalam normal muka bumi sampai nanti kita istirahat di alam kubur, ya. Sehingga dikatakan dalam kitab Lughul Hadis, al-mautu rohatul mu'min. Maut itu, kematian itu istirahatnya orang yang beriman. Jangan itu orang kecapean, hari pagi keluar dari rezeki terus. Enaknya ini juga ada, ya. Sebuah mau apa? Terus lagi kayak apa? Ya kan? Enaknya begitu kan? Cuma kita memiliki tanggung jawab, yaitu untuk akhir nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho yang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita bahas tentang masalah ibadah. Salah satunya yang disampaikan adalah as-sholatu imanul sholat adalah yang ada. Masih ada? Alhamdulillah masih. Sholat adalah yang ada. Apa yang
namanya penyangga. Kalau tiangnya kuat, maka bangunannya aman. Kan gitu ya. Tapi kalau tiangnya nggak kuat, makanya kan gitu ya. Maka sholat itu menjadi fondasi awal. Karena nanti ketika di padang mahsyar disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali diperhitungkan, dipertanyakan adalah tentang sholat. Fa'in sholat, sholat sa'il amali. Jika sholatnya itu baik semasa hidup kita, maka seluruh amal yang kita lakukan baik. Wa'in fasadah, lalu sholatnya rusak. Fasadat sa'il amali, kata baginda Nabi, maka amal semuanya yang rusak. Maka kita jaga sholat. Salah satu caranya menjaga sholat bukan menjauhi azan. Kita memahami kriteria ketentuan yang berada di dalam sholat. Di minggu yang lalu kepotong liburan, di minggu yang lalu kepotong liburan kita membahas syarat-syarat takbiratul ihram. Masih ingat? Masih ingat? Ternyata ketika kita takbiratul ihram ada syarat. Nanti orang ditanya, kenapa takbiratul ihram kudu begini? Ya pokoknya begini, kan gitu. Ya, semuanya ada landasan. Kita ulangi ya secara singkat. Syarat takbiratul ihram itu jumlahnya ada 16. Wajib atau harus dilakukan dalam kondisi berdiri. Jadi bapak kalau masih jalan kalau bisa takbiratul ihram, walaupun ketinggalan imam. Ya, jadi takbiratul ihram tidak bisa dilakukan dalam kondisi berjalan, harus berdiri tegak. Posisinya kita sudah siap sholat. Kita kebanyakan kalau kita ketinggalan sama imam kan kita jadi imam ya, benar kan? Benar. Cuma kalau berdiri kita belum sempurna jangan takbiratul ihram dulu. Karena syaratnya takbiratul ihram itu harus dalam kondisi berdiri sudah sempurna. Misal kita lihat imam sudah ruku, kan ada yang menghalang kita sebenarnya ini. Kalau dapat rukunya imam berarti kita harus rakaat. Jadi kita tolong rukunya imam. Dari belakang sholat kita lari, sampai ke tempat sholat masih bagi nafas ngos-ngosan, berdiri belum sempurna, makan di belakang diri jauh dan Allahu Akbar. Syarat sah takbiratul ihram tidak penuhi. Iya. Maka sholat itu hilangkan yang namanya tergesa-gesa. Ya, tapi kan kita jangan sampai tertinggal. Apa yang menyebabkan kau tertinggal? Nanti kalau tertinggal kan gak sempurna, ya jangan ditinggal. Kan alasannya begitu ya Pak. Biar kita dapat gerakan imam, tapi takbiratul ihram kita diusahakan juga sempurna. Yang kedua wajib menggunakan bahasa Arab. Di sini ada Jawa, ada Sunda, mau diganti. Lafaznya hanya Allahu Akbar. Yang ketiga, wa takun nabiyyan billah, itu lafaz Allah. Wa billah akbar dan hanya dua. Lafaznya Allah dan akbar. Walaupun inna lillahi tis'atan wa tis'una isman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Karena Allah itu membantu sih. Nah, inna lillahi tis'atan wa tis'una isman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidatan. 100 kurang 1, 99. Man ahsaha dakhala jannah, kata baginda Nabi. Siapa yang bisa menjaganya Asmaul Husna itu, maka dia digunakan untuk masuk ke dalam syurga. Walaupun Asmaul Husna itu nama-nama Allah, bukan berarti kita takbiratul ihram kita boleh nama itu. Allahur Rahman. Boleh kan? Kan nama Allah. Kan nama Allah, boleh kan? Tidak boleh karena kita terpenuhi syarat takbiratul ihram. Jelas kalau sampai sini? Misalnya pakai Al-Ghafur. Al-Ghafur artinya apa? Ya, memberikan ampunan. Allahul Ghafur, boleh tak? Tidak boleh. Karena lafaz takbiratul ihram sudah diatur, yaitu
Berarti takbiratul ihramnya tidak sempurna. Karena takbirnya nggak boleh kan panjang. Wa anta yushaddidal ba'a. Tidak boleh mentasydidkan huruf ba. Allahu akbar. Akbar. Nggak boleh ya. Harus dilepas. Allahu akbar. Wa an la yazida wa sakinatan aw taharikatan baina kalimatayni. Tidak boleh menambahkan wawu sakinah. Ya Pak, walaupun bagus. Kita sering zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu zikirnya tidak, tapi dalam salat enggak boleh ditambahin walaupun sekedar huruf wa. Wallah enggak boleh, tidak boleh ditambahkan. Wa alla yazida wa qabla al-jalalah. Jadi Allahu akbar atau di pertengahan Allahu akbar. Itu tidak boleh. Allahu akbar. Tidak boleh. Wa alla yakfa baina kalimat takbir. Wa qala tawilatan wa qasiratan. Tidak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir dengan berhenti yang sebentar atau berhenti yang lama. Allah akbar. Allah akbar. Walaupun berhenti itu sebentar. Allah akbar. Itu nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Soalnya ada ilmu beda sama. Beda sama. Beda. Sehingga kita nggak boleh meremehkan takbiratul ihramnya itu ternyata syarat banyak ya. Takbiratul ihram Allahu akbar tidak boleh terputus. Allah jangan berhenti, masukin Allahu akbar. Allahu akbar nggak boleh. Karena kalau diterusin hurufnya harus tetap dibaca. Allah. Lalu Quran yasma'ana suruh dari hurufiha. Wajib takbiratul ihram terdengar atas telinga kita. Wajib terdengar atas telinga kita. Ya, ini jangan melebihi, jangan dimulai pas sholat. Sholatnya jangan dimulai ngangkat tangan, tapi mulutnya diam. Karena syarat takbiratul ihram harus terdengar di telinga. Setidak-tidaknya kita akan awalnya dari awal sampai akhir bingung. Benar? Itu kalau bingung apa aja yang ngomong? Terdengar nggak? Terdengar nggak? Tidak. Kalau tidak terdengar berarti takbiratul ihramnya sempurna apa enggak? Tidak sempurna. Kalau takbiratul ihramnya sudah tidak sempurna, sholatnya sempurna atau tidak? Tidak. Tapi salah nggak? Enggak salah. Karena nggak ada salah. Sholat yang salah yang kalau mau sholat. Waktu harus sudah masuk waktu. Firman tapi dan harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi bukan begini ya. Kalau kita bahas ya, yang menghadap kiblat bukan ini doang, tapi ini juga menghadap kiblat. Ini bukan sembarangan. Bukan kita. Bikin cincin. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena syaratnya harus menghadap kiblat. Apa yang menghadap kiblat? Anggota gerakan yang terbawa ketika kita takbiratul ihram. Ya, menghadap kiblat. Jangan begini. Maka kita bilang begini tandanya apa kemarin? Pasrah. Allah maha berarti kita mah kecil. Allah yang maha kuat berarti kita mah Allah yang maha kaya berarti kita mah miskin. Begitu maksudnya pasrah kan? Terus selanjutnya wa anna ya'lamu bi'aqli min hurufiha wa ta'khir takbiratul imam dan takbiratul imam. Tidak boleh mendahulukan imam ketika takbiratul imam. Allah
imam. Khawatir imam pas lagi takbir Allahu Akbar dibaca niat. Nah ketika baca niat khawatir. Gunanya apa? Salat apa ya? Sebelum imam selesai baru kita takbir. Menjaga apa? Menjaga kita agak panjangan di situ. Nah imam begini kita begini deh. Ya kan? Ayo nengok begini. Jelas? Allahu Akbar baru kita susul. Jangan kelamaan. Khawatir kita kelamaan tapi terputus ngomong kita. Ya kan? Kebanyakan dari kita imam Allahu Akbar usolli. Mari kita bahas. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tidak ya. Kapan kita niat? Ayo, kapan kita niat? Setelah? Ayo, kapan kita niat? Niat itu ketika kita makan? Dari mana dalilnya? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin. Niat itu berbarengan. Ucap saya niat sholat. Ada punya kalau ucapan usolli namanya lafaz niat. Ya, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu berbarengan dengan maksud tujuan melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Wa mahallu fil qalbi, tempatnya niat adalah dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnah. Melafazkannya hukumnya. Tapi kebanyakan kita sunnah kita kerjakan, wajib kita tinggalkan. Betul apa enggak? Usolli fardu atau apa usolli dari ada. Apa niatnya? Dari mana niat usolli? Itu namanya lafaz niat. Dari mana kita tahunya? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li wa mahalluha fil qalbi wa talaffuzu biha sunnah. Dalam tiga kata Abu Sayyid karangan Syekh Salim bin Ismail al-Hadrami atau Syekh Safiyan bin Nadir karangan Syekh Imam Nawawi al-Albani. Jelas ya? Jadi ketika imam sudah apa, kita masukkan. Tapi kalau kepada usolli itu sebelum imam. Maksudnya sebelum imam ketika kita berdiri itu udah posisi siap. Kalau bagiannya di situ usolli. Imam naik nih. Kali imam sudah menyampaikan dari kejamanan menjadi sawu sufukaku. Fa'in atas suyada sufu minta manis. Kalau imam baca itu sholatnya sama nggak? Sama. Nggak ada permasalahan. Imamnya kalau sawu-sawuan itu hukumnya sunnah. Imam memperhatikan. Kalau barisan depannya belum rapi, jangan mulai. Khawatir apa? Nanti ketika kita mulai sholat ada yang kosong. Karena dikhawatirkan kalau ada satu yang kosong maka yang isi adalah setan. Makanya kita harus rapat bukan kaki orang diinjak. Anti rapat bukan kaki orang diinjak. Ini ada batasan nih. Ya di zaman Nabi ada kata nggak ada. Sawu sufufakum sama apa? Apa yang disamakan? Allahu al-maghfirah. Kami punya guru Dr. Rizky Haji Mughani Alawi. Beliau ketika menjelaskan itu tumit yang disamakan. Kalau tumit yang disamakan insya Allah sama semua. Jadi kalau kita bersama tumit kita yang ada di akhir apa namanya ujung sejadah. Ya kan? Kenapa bisa beda? Tumit yang ada yang di ujung, tumit yang ada yang di lorong. Kalau tumit yang di sini pasti sama semua dia. Karena kan yang namanya kaki ada yang panjang, ada yang pendek. Mohon maaf ini mah. Tapi kalau tumitnya sama, kan bedanya ke depan dia. Tapi barisannya tetap sama. Jelas kan? Sampai segitunya nanti ngajarin kita. Dari mana kita tahunya? Dari kita belajar sama guru kita ya, guru kita yang Allah Subhanahu wa taala saya sudah berkhianatnya kita bakal disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang masalah waktu kita. Sholat itu bagus nggak? Bagus. Tapi ternyata ada waktu yang dilarang buat sholat. Apa?
as-salatu allati laisa laha sababun mutaqaddamun wa la muqarribun fi khamsati awqatin. Ada 5 waktu yang diharamkan buat sholat. Bila teman-teman semangat sholat, ya, di waktu terlarang kita sholat, ya. Apa aja? Yang pertama, inda tulu'i syamsi, saat matahari tuluh itu apa? Ada tuluh, ada ghurub. Sering pernah aku bilang tola'al badru alaina, apa dulu? Sering kan? Tola'al itu ya tuluh itu kan terbit. Nabi datang tolak. Drama datang tolak. Gitu kan? Itu namanya tuluh. Tuluh itu terbit. Guru artinya terbenam. Indah tuluh syamsi, ketika matahari apa namanya terbit, itu kita nggak boleh sholat. Hatta tartafi'a qadra ruhi, sampai matahari itu setinggi apa ya? Tongkat atau tongkat. Nah, 90 derajat. Kalau zaman dulu, zaman sekarang udah canggih. Ada yang namanya syuruk. Ya, di aplikasi ada yang namanya syuruk. Karena syuruknya jam 6.40 misalnya, berarti jam 6.30 kita boleh sholat. Biasanya pada dia sholat itu yang repot. Misalnya, mulainya kan, misalnya jam 30 mulai, tiba-tiba waktu syuruknya itu jam 6.40, sama sholatnya, sama enggak? Sama. Nanti kita saja ya, sama. Kenapa? Karena nanti hubungannya yang terlalu lupa saja. Yang kedua, ya yang pertama tadi waktu kita dibolehkannya sholat adalah ketika matahari terbit sampai seukuran tombak atau 90 derajat. Yang kedua, wa'idal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah. Yang kedua, ketika matahari itu berada istiwa di atas kepala. Selain itu seperti ya. Jadi kenapa kepala? Hatta apa fi ghairi yaumil jum'ah, dan ini tak berlaku pada hari Jumat. Makanya ada orang yang mengatakan begini, Bapak misalnya mau sholat duha jam 11 atau sholat duha jam setengah 12, itu waktu haram semua. Ada yang mengatakan demikian, ya kan? Karena ini berurusan nanti sama urusan jenazah. Ini berurusan sama urusan jenazah. Jadi saling berkaitan ya. Nanti ada waktu-waktu yang diutamakan untuk memakamkan jenazah, ada waktu-waktu yang dimakruhkan. Dalam konteks ketika kalau tidak dilakukan itu tidak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, lebih baik bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu yang memakamkan. Dilihat dulu ke orang dulu. Oh, hari itu nggak boleh misalnya. Ntar mungkin segini lagi kan gitu ya. Ini nantinya ke pemakaman. Ya, yang kedua ketika matahari berada di kepala. Siapa yang Jumat kecuali di hari Bapak hari Jumat azan jam 11.59 misalnya, datang jam 11, lalu Bapak sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, sholat sunat mutlak, sholat yang lainnya boleh apa? Boleh, kecuali hari Jumat. Tuh rasanya hari Jumat. Makanya jangan mengabaikan Jumat. Jangan mengabaikan hari Jumat. Di waktu yang lain ada waktu-waktu yang dilarang ketika kita sholat. Pada sholat itu adalah kebutuhan kita, tapi di hari Jumat dibebaskan oleh Allah. Karena di hari Jumat itu perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jumu'atu afdalul ayyam. Jumat itu adalah penghulunya para hari. Bulan penghulunya bulan suci Ramadan. Penghulunya hari adalah hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat, siapin itu ibadah yang terbaik. Karena kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.
Kok tahu? Dari mana? Tandanya nggak kasih tahu Pak. Tandanya nggak dikasih tahu. Dari Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan Allahu ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Kata-katanya 6. Hari ke-6 ada apa? Hari ke-6. Sabtu berapa hari? Hari ke-6. Jumat. Hari ke-6. Yang pertama ada apa? Ahad. Kedua, Isnin. Tiga, Selasa. 4, Al-Qadar. Gimana yang makan kita semua? Tapi kalau Jumat nggak pakai Al-Khamis tuh, nggak pakai Asyikur, nggak pakai Asyikur, tapi makanya Al-Jum'ah. Tuh saking dahsyatnya hari itu Jumat. Sehingga kalau pernah baca yang namanya Al-Quran, di situ dikatakan dalam Quran saja Allah menciptakan langit pada 6 masa. 6 itu ulama ada yang mengatakan pada awal yang menciptakan adalah hari Jumat. Dan tidak akan bumi ini dirasakan oleh Allah kecuali hari Jumat. Itulah dalil yang dijadikan rujukan seorang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Makanya orang tua dulu mengajarin kita kalau malam Jumat jangan keluyuran. Habis maghrib kita yasinan. Makanya gak heran di mana-mana pengajian malam. Benar kan? Orang tua itu pas sembarangan, minum mesitu. Kan udah sekarang malam Jumat tuh kemana ya? Oh gitu ya. Malam Jumat kumpul. Biasanya habis maghrib tuh entah yasinan, ya kan? Sampai-sampai di kalau malam Jumat hari kumpul pada pulang pada kumpul. Gitu ya Pak. Yang ketiga, dari yang kedua, ketika matahari berada di kepala. Jika ini yang Jumat kecuali hari Jumat, kata tazula, sehingga dia turun kembali. Jadi bersenainya turun lagi matahari agak turun baru kita boleh sholat. Wanita istirori kata berubah. Yang ketiga saat matahari kemerahan sampai dia berubah. Apa lalu tadi? Lalu terbenam. Jadi matahari merah sampai terbenam itu dilarang sholat. Dilarang sholat. Wapa ada sholat subuh. Tidak sholat setelah sholat subuh. Wapa ada sholat yang asli setelah sholat asar. Hatta terbenam sampai matahari itu terbenam. Yaitu sholat maghrib. Makanya dulu di Indonesia coba ada ketika habis azan maghrib. Saya ini pasti pernah maghrib. Ada yang apa? La ilaha illallah. Kan ada. Inna kala tusriful ni'mat. Doanya kata-katanya Allahumma inna hadza qiblatuna. Ya Allah, telah nampak matamu. Makanya maghrib itu disebutnya awal malam. Jadi makanya kalau bapak sholat malam habis isya boleh apa? Boleh apa? Isya malam tuh. Sholat malam kan sholat enggak. Karena awal malam itu maghrib menjelang isya. Dan kita kalau mengapain istilah dengan ibadah. Ada ulama mengatakan sholat awal kita baca Quran menunggu waktu isya berdiam. Lalu habis sholat asar tidak ada sholat. Ini yang dibahas adalah sholat yang tidak ada sebab. Sholat yang tidak ada sebab. Tapi kalau sholat yang ada sebab, walaupun waktu ini boleh. Bisa. Bapak mau kodok sholat, misalnya sholat subuh. Habis bapak sholat wajib subuh, sholat subuh lagi kodok. Boleh apa? Boleh apa? Boleh. Karena tidak ada sebab namanya. Itu kodok. Kodok punya apa? Wajib. Bisa. Sholat asar itu kan setelah sholat asar tidak ada sholat ya. Tapi karena kita masuk posisi di dalam, saya waktu asar masuklah waktu yang dilarang sholat.
sholat, tapi kita belum sholat asar. Ini kalau kata orang males, oh iya nggak boleh sholat. Bukan nggak boleh sholat, kita tetap wajib melaksanakan sholat. Karena ada sebabnya kita masih di jalan. Walaupun habis asar yang waktunya tidak boleh sholat, kita tetap boleh sholat. Jelas apa sampai sini? Jelas ya? Bukan yang semena-mena itu sholat apa? Jadi mau sholat baik, nah itu nggak boleh karena ada sebab. Tapi kalau yang ada sebab itu diperbolehkan. Kayak ada misalnya sholat sunat tahiyatul masjid. Bisa Pak Ben ngadain acara di masjid, acaranya asar. Pertanyaannya, ada nggak sholat setelah asar? Nggak ada kan tadinya? Nggak ada kan? Tiba-tiba ada yang sholat. Sholat apaan tuh? Bukan, bukan itu maksudnya. Ketika dia masuk masjid, walaupun di dalam waktu yang diharamkan sholat, dia tetap diperbolehkan karena ada sebab penghormatan kepada masjid. Bukan kalau masuk masjid jangan langsung ngusapnya dulu, sholat dulu 2 rakaat. Kan diajarkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad ketika naik Qura dibawa ke Masjidil Aqsa disuruh turun. Ya kan diajarkan tuh kalau ke masjid, kalau pengen istirahat di masjid, usahakan hormati masjidnya. Ngapain? Sholat sunat tahiyatul masjid. Jelas apa bahasa ini? Jelas ya? Jadi walaupun waktunya diharamkan, tapi ada sholat yang ada sebab tetap diperbolehkan. Kayak sholat qadha, sholat tahiyat di masjid, sholat sunnah wudu, atau sholat yang memiliki sebab. Lalu yang tanpa ada sebab tidak diperkenankan dikerjakan di dalam waktu yang dilarang itu sholat. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk kita dan ibadah, khususnya ibadah sholat kita menjadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal terbaik ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa bihamdihi, mohon maaf lahir batin. Sebelum duduk, mari bersama kita doakan. Bagi siapapun yang sedang sakit, semoga Allah penyakitnya disehatkan dari rahmatnya, disehatkan sebagaimana sediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada istri dari Bapak RT kami, Bu RT Nurul binti Hasan Nabi Hasan. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama, khususan jasadiya wa ruhiyah. بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشفي مرضاها بجاه سيدنا المصطفى ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. Mohon maaf lahir batin. Nanti bagi bapak para jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, yang bertanya dipersilakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah keluarga kita, mendoakan yang sakit disegerakan oleh Allah atas kesembuhannya dari hal yang sedang sakit. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita semoga apa yang disampaikan oleh guru kita dan kita dan ilmu yang bermanfaat buat kita dan keluarga kita khususnya, dan sebagaimana juga guru kita selalu diberi kesehatan dalam Subhanahu wa taala. Mari kita duduk, mari kita dengan menjalankan
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, berikan semua beserta keluarga Taulah, tetangga laki-laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridho. Berilah kami istighfar, teman bertakwa, penuh pengertian, diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian hati hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang, menjelang berselesai kami Engkau ampunkan. Hanya Engkaulah pemberi ampunan, sholawat dan salam Engkau limpahkan pada pembawa kita sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian, serta keluarga yang mulia, sahabat kampung dan berdoa ya Rasulullah, ya Rabbi Sampai